Saat ini kita sudah bergabung bersama Muhammad Agus Alfia, warga negara Indonesia yang tinggal di New Delhi, India dan menjalani suasana Ramadan serta perayaan Idul Fitri dalam kondisi lockdown akibat pandemi COVID-19 di India. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi waktu New Delhi, Mas Timothy. Selamat Idul Fitri juga, Mas Agus. Minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mas Agus, bisa diceritakan Mas Agus, selama ini mungkin sebelum tiba di Lebaran, ini kan India sempat mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Kondisi Mas Agus dan keluarga sendiri melewati masa terburuk itu seperti apa Mas Agus? Iya, pada saat itu juga pemerintah New Delhi ya, di mana saat ini saya sedang berada di ibu kota India juga menetapkan lockdown sejak tanggal 20 April hingga sekarang 17 Mei dan kemungkinan akan diperpanjang. Dan selama itulah kami juga tetap di rumah saja mengikuti peraturan dari pemerintah lockdown dan kita hanya bisa membeli barang kebutuhan seperlunya saja ya di sekitar rumah seperti beras misalnya, sayuran, buah-buahan. Selebihnya kita tidak keluar rumah ya selama itu sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita pun juga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, terlebih dalam merayakan Idul Fitri. Jadi sebelum lockdown tersebut itu apakah sudah mulai normalkah, dalam arti kegiatan di luar rumah juga sudah mulai normal? Karena kita tahu bahwa India sempat mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan, sudah mulai grafiknya sudah mulai melandai. Betul sekali. Pada saat kita menghadapi gelombang kedua, keadaan itu bisa dikatakan hampir 100% normal ya. Hanya saja bedanya orang menggunakan masker. Hanya saja saya melihat masih ada orang yang menganggap ini sudah berlalu gitu ya untuk pandemi ini dan mereka mulai mengabaikan protokol kesehatan ya, physical distancing, social distancing. Termasuk juga misalnya penggunaan masker. Hal ini juga diperparah juga kegiatan-kegiatan massal seperti pernikahan ataupun kegiatan religius dan juga kegiatan kampanye politik gitu ya. Itu berjalan seperti normal saja pada waktu itu ya? Iya, kita pun sebenarnya di kota New Delhi ada razia masker gitu ya, karena pemerintah New Delhi ingin tetap ya menjalankan protokol kesehatan masyarakatnya gitu ya. Namun juga masih ada saja kadang yang tidak menggunakan masker sebelum gelombang kedua karena menganggap sudah menang ataupun sudah berhasil gitu ya melewati pandemi ini. Nah, sejak diberlakukan lockdown pada pertengahan menjelang akhir dari April tersebut, itu sebenarnya mungkin Mas Agus juga bercerita dengan teman-teman di sana, baik WNI maupun warga negara India di sana. Apakah sebenarnya ketaatan yang akhirnya dijalankan karena lockdown itu lebih kepada khawatir dengan derasnya penambahan penularan COVID-19 atau memang ada penegakan yang lebih keras di masa lockdown yang dilakukan oleh aparat di sana? Ada dua hal memang ya, antara rasa kekhawatiran dan ketakutan, terutama karena informasi berkembangnya mutasi double ya, ataupun double mutan B1617 yang penyebarannya lebih cepat, lebih parah dan bisa menghindari antibodi. Itu yang pertama membuat masyarakat lebih khawatir, akhirnya menggunakan masker. Yang kedua juga saya melihat di sekitar rumah saya juga pihak kepolisian atau biasanya kita sebut sebagai COVID fighter ya, mereka melakukan yang namanya razia ataupun mungkin mengingatkan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker untuk menggunakan masker. Jadi dua hal itu saya pikir. Kalau kita biasanya melihat melalui media sosial gitu, India ini merupakan salah satu negara yang sangat keras menerapkan razia-razia tersebut. Bahkan kita lihat beberapa bahkan sampai fisik begitu hukumannya karena tidak menaati protokol kesehatan. Itu sebenarnya benar nggak sih, Mas Agus? Itu benar terjadi pada tahun 2020 pada saat total lockdown yang mana ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan 2021 bedanya adalah lockdown ini dilaksanakan oleh tingkat negara bagian. Kalau kita seperti provinsi gitu ya. Dan di tahun 2021 ini memang tidak seperti seketat 2020. Dan kalau di kota New Delhi kita lebih kepada sanksi membayar denda ya. Waktu itu kalau tidak menggunakan masker membayar dendanya yaitu Rp2.000 atau setara Rp400.000. Dan ini benar diterapkan ya? Mungkin Mas Agus sendiri mengenal orang yang pernah terkena denda tersebut gitu?
Saya langsung melihat karena di lampu merah itu banyak sekali COVID fighter-nya berseragam polisi, langsung mereka mengambil gambar dan langsung mencatat kepada mereka yang tidak menggunakan masker gitu. Oke. Dan sekarang kondisinya bagaimana di sana, Mas Agus? Iya, sekarang kita masih posisi lockdown dan hari ini sebenarnya umat muslim di India melaksanakan Idul Fitri. Dan pada saat hari ini karena lockdown, sebagian besar kota di India mereka pun melaksanakan sholat Id dan perayaannya juga di rumah saja. Seperti itu. Termasuk juga di daerah saya terbilang sepi ya. Sepi. Oke, maksudnya ini hari pertama begitu kalau di India? Betul sekali. Indonesia kemarin, India hari ini. Oke, berarti Idul Fitrinya di tanggal 14 lah begitu ya di India. Berarti hari ini adalah hari perayaan terbesarnya sebenarnya hari ini ya bagi umat muslim ya di India ya? Betul sekali. Betul sekali, iya. Dalam menjalani bulan Ramadan sendiri di tengah lockdown, kondisi COVID yang waktu itu masih sangat buruk, itu bagaimana efeknya terhadap Mas Agus dan keluarga di sana? Jujur kita sudah terbiasa ya dengan lockdown itu sendiri karena kita sudah melewati total lockdown yang bisa dikatakan lebih berat. Bahkan bulan Ramadan kemarin sama dengan bulan Ramadan saat ini dalam posisi lockdown juga. Idul Fitri kemarin juga sama. Jadi kita lebih terbiasa ya, namun juga tetap harus berhati-hati dengan kondisi yang berkembang saat ini. Dan kita benar-benar menjalani, bisa dikatakan di rumah saja ya, segala aktivitas untuk menekan penyebaran dan kita agar tidak terinfeksi juga. Gitu. Nah, Mas Agus sendiri bekerja atau mengambil pendidikan kah di New Delhi? Iya, saat ini saya sedang mengambil pendidikan S3 di Ilmu Hubungan Internasional di Jawaharlal Nehru University. Oke, dan ini pasti full online ya sejak tahun lalu sampai sekarang pun? Betul sekali. Untuk universitas kami ditutup ya selama lockdown ini, termasuk sekolah-sekolah SMA, SMP ya, termasuk universitas. Jadi memang pelaksanaan dengan menggunakan online virtual. Bersama keluarga Mas Agus di sana? Betul, saya di sini bersama keluarga, 2 putri saya ya dan juga istri. Oke, nah mungkin sebagai orang tua kekhawatirannya sangat besar pada saat mendengar lonjakan kasus kemarin, terutama ada 2 putri Mas Agus di sana. Menjaga keluarga ini seperti apa? Selain mungkin ya tetap berusaha berada di rumah, tapi saya yakin ada keinginan juga mungkin saat anak-anak mungkin ingin keluar, apakah aman atau tidak, bagaimana menjalani keseharian di tengah kondisi COVID yang masih buruk waktu itu di sana? Iya betul, jadi kita beruntung sekali ya, kita tidak hanya bisa melaksanakan aktivitas di dalam ruangan rumah, tapi biasanya kalau di India kita kan bangunannya itu kan vertikal ya, jadi kita, nah seperti gambar di situ, kita mainnya di rooftop. Ataupun di tingkat paling atas dari rumah kita. Dari situ anak-anak senang sih kalau saya melihat situasi di luar rumah gitu ya, melihat pepohonan dan yang lain-lainnya, sekaligus juga biasanya sambil bermain ya, mengajak saya bermain gitu. Jadi diajaknya ke rooftop yang sepi, nggak ada orang juga di atas sana begitu ya? Iya betul, disitulah tempat mereka bermain sepeda atau lari-lari gitu. Ini ya. Buka puasa di rooftop juga? Gitu. Buka puasa, ya kadang kita di rooftop juga, biar mengubah suasana ya. Jadi harus mencari akal agar suasana tetap berubah, karena sudah setahun full di rumah saja di India, atau di New Delhi lebih tepatnya. Kalau kondisi secara umum penyebaran COVID-19 benar sudah menurun ya, dibandingkan terutama mungkin dengan pekan lalu ya Mas Agus ya? Betul, India sekarang sudah terasa ya kurvanya melandai karena puncaknya itu berada di tanggal 5 Mei, sekitar 412.000 kasus. Dan sekarang mengalami kurva yang melandai, sekarang di dalam 24 jam terakhir ada 342.000 kasus. Hanya saja yang menjadi garis bawah adalah angka kematian masih tinggi, yaitu masih di angka mendekati 4.000 kematian dalam satu hari gitu. Jadi ini kan angka penularannya ini menurun, bisa dibilang mungkin cukup jauh dibandingkan dengan akhir April lalu. Tapi angka kematian masih di tingkat yang sama, begitu ya? Iya, bahkan masih mendekati angka 4.000 ya. Biasanya kan di bawah 4.000 ya, 3.800, 3.900 paling tinggi. Ini sekarang masih terbilang tinggi gitu. Tapi di satu sisi juga untuk angka ketersediaan ICU bed juga sekarang meningkat ya. Kalau di kota New Delhi ada 6.012 ICU bed
sekarang hanya terisi sekitar 5.798. Itu artinya ada 214 ICU bed yang kosong gitu ya. Oke. Sehingga ini juga merefleksikan tren penurunan kasus juga gitu. Pada puncaknya kemarin sampai terisi seberapa tuh Mas? Apa memang sampai 100% kah atau bagaimana? Hampir, bisa saya katakan 98-99%, bahkan minus saya pikir ya, karena sampai ada di luar rumah sakit. Hanya saja sekarang kekhawatiran kita adalah ketika epicentrum kota New Delhi sudah melewati ya puncak-puncak dari kasus COVID-19, sekarang ada tren mulai ke daerah-daerah rural ataupun daerah-daerah pinggiran yang justru menghadapi puncaknya ya, justru sedang naik ke puncak untuk kasusnya. Ini yang patut dikhawatirkan oleh pemerintah India, saya pikir sekarang. Penyebarannya justru ke daerah-daerah di luar New Delhi dibandingkan epicentrumnya Iya, sekarang betul. sudah mulai melandai. Nah, sempatkah Mas Agus dan keluarga terpaksa ke rumah sakit dalam suasana pandemi ini? Bersyukur sekali kita tidak ada mengalami sakit ataupun hal yang serius ya selama pandemi ini. Oleh karena itu saya pribadi memang membeli buah-buahan, sayur-sayuran, dan kalau bisa kita benar-benar tetap berpikir positif ya, menjalani hari-hari ini agar memang kita secara imun itu kuat gitu ya, sehingga tidak mudah terinfeksi dari COVID-19. Dan itu juga saya sering menggunakan masker, tidak hanya satu sekarang. Pemerintah India meminta untuk double mask ya, maskernya double, dan ketika sampai di rumah kita langsung cuci tangan dan langsung kita semprot gitu ya beberapa barang-barang kita, belanjaan kita agar memastikan tidak ada di situ terinfeksi virus COVID-19. Itu yang kita lakukan. Mas Agus dan keluarga apakah sudah berkesempatan untuk divaksin di sana? Vaksin sekarang sudah mulai dibuka sebenarnya, hanya saja saya pribadi masih belum belum berani karena melihat kasus mungkin masih terbilang cukup tinggi. Mungkin saya pikir melihat dalam sepekan, 2 pekan, 3 pekan mungkin nanti kita akan coba mengambil vaksin gitu. Ini maksudnya belum berani mendatangi pusat vaksinasinya begitu ya Mas Agus? Betul sekali. Oke, bukan belum berani divaksinnya ya, tapi mendatangi. Mendatangi ya, betul. Belum berani untuk mendatangi pusat COVID-19-nya. Karena warga asing juga disediakan, ada 2 jenis, dari pemerintah yang gratis, atau kita juga bisa sebenarnya ke rumah sakit swasta, itu kita berbayar. Oke, jadi sebenarnya Mas Agus juga sudah diundang lah ya untuk divaksin sebenarnya ya? Sebenarnya sudah eligible ataupun sudah layak ya, karena di atas 18 tahun untuk vaksin saat ini. Jadi kita bisa daftar secara online, hanya saja saya pribadi masih belum berani berencana dalam waktu dekat. Belum berani ke pusat vaksinnya. Baik, ini lebaran keberapa yang tidak pulang bertemu dengan keluarga di Indonesia, Mas Agus? Waduh, cukup lama ini Mas Timotius. Sejak tahun 2014 saya tidak berlebaran di Indonesia, walaupun sempat liburan ya di antara beberapa tahun itu, tapi sejak 2014 sampai sekarang. Tidak pada momen lebaran begitu ya? Betul sekali, tidak pada momen lebaran. Oke, dan mungkin 2 tahun ini alasannya tidak mungkin juga untuk berlebaran di Indonesia. Mas Agus, kami doakan sehat-sehat terus di sana. Semoga Mas Agus dan